Bagi Anda yang kesulitan membeli rumah karena sulit mengumpulkan uang muka, ada kabar gembira karena mulai 1 Maret, Bank Indonesia merilis aturan KPR DP 0% alias tanpa uang muka. Aturan ini diharapkan mendorong industri properti yang lesu saat pandemi kembali bergairah dan memudahkan masyarakat kelas menengah untuk memiliki rumah. Berikut laporan khas redaksi. Pemerintah terus mencari cara untuk menggairahkan perekonomian di tengah pandemi. Salah satunya menerbitkan kebijakan down payment atau uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 0%. Bank Indonesia menjelaskan skemanya, mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021, masyarakat yang mengambil KPR untuk semua jenis properti bisa menikmati uang muka hingga 0%. Baik rukan, rumah tapak, maupun rumah susun, dengan tipe kurang dari 21, tipe 21 sampai tipe 70, dan tipe 70 ke atas. Hal itu tak hanya untuk pembelian rumah pertama, tetapi juga berlaku bagi rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika NPL atau NPF bank di atas 5%, akan menanggung uang muka kredit sebesar 95% untuk tipe 21 sampai 70. Sementara untuk rumah tapak dan rumah susun tipe 70 ke atas, uang muka ditanggung perbankan sebanyak 95% untuk tangan pertama. Sedangkan kepemilikan kedua dan selanjutnya menjadi 90%. Tapi jangan khawatir, untuk kredit rumah tapak dan rumah susun dengan tipe lebih kecil dari tipe 21, tetap diberikan uang muka 0% untuk kepemilikan pertama. Namun kepemilikan kedua atau seterusnya, uang muka menjadi 5%. Untuk nilai loan to value itu pada KPR maupun pembiayaan syariah itu untuk yang bank yang memenuhi kriteria NPL atau NPF di bawah 5% itu dapat memberikan LTV itu sampai dengan 100%. Sementara kalau untuk yang tidak memenuhi kriteria NPL atau NPF itu kita masih membedakan, tetap kita longgarkan tetapi ada pembatasannya. Kecuali untuk yang fasilitas pertama untuk rumah tipe di bawah 21 itu tetap kita berikan 100%. Perbankan menyatakan siap menjalankan relaksasi ini dan akan fokus dalam mitigasi risiko. BRI misalnya akan menyasar nasabah yang ada untuk bisa mendapat fasilitas kepemilikan rumah pertama dengan besaran kredit harga rumah sebesar 300 juta sampai 500 juta rupiah. Tentunya dengan seleksi kriteria yang lebih ketat, misalnya memperhatikan besaran penghasilan dan kemampuan membayar cicilan kredit. Nah, jadi kami menyasar nasabah existing dan tentu di situasi yang seperti sekarang ini fokus utamanya adalah pastinya nasabah payroll gitu ya, untuk memastikan bahwa penghasilannya memang terjaga dengan baik. Nah, tentu nanti selection kriteria lainnya adalah pasti dari sisi kira-kira size of kreditnya berapa besar. Nah, masing-masing bank tentu punya ketentuan-ketentuannya. Dan dari sisi collections pastinya nanti akan ada skema-skema, misalnya kalau DP 0% maka nasabah diwajibkan untuk menyediakan minimal 2 kali cicilan di dalam savings account-nya untuk kemudahan auto debit dari pembayarannya. Namun, pengamat properti menyayangkan jika nantinya relaksasi ini hanya dinikmati oleh masyarakat pekerja formal. Sebab perbankan biasanya akan melihat profil nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk menghindari risiko gagal bayar. Sehingga kebijakan ini dianggap kurang berpihak kepada sektor informal. Kebijakan DP 0% ini juga perlu diwaspadai dari manipulasi, agar terhindar dari potensi bubble properti seperti yang terjadi pada krisis subprime mortgage 2009 lalu. Nah, ini yang mesti kita diskusikan bersama nih. Ya kan, kalau misalnya dia pedagang, jangan terus kemudian dia dihukum dengan harus bayar bunga lebih karena faktor resiko tersebut gitu. Ya disamain aja gitu. Karena kalau enggak, ya akhirnya yang mendapat benefit ini hanya sepersekian subset dari masyarakat, which is adalah orang yang mempunyai pekerjaan yang formal. Itu yang menjadi sangat sensitif terhadap policy ini.
Rencana program uang muka 0% ini mengingatkan kita pada kebijakan DP 0 rupiah milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Semoga program DP 0% milik pemerintah pusat ini bisa berjalan dan mendorong konsumsi dari kelas menengah. Desi Aritonang, Endra Risaldi, Jakarta.